everyone, perkenalkan nama saya Septriana, program studi pendidikan fisika. Nah, selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Sebagai calon guru fisika, salah satu tantangan terbesar dalam pembelajaran adalah menyampaikan materi fisika yang abstrak agar mudah dipahami siswa. Konsep-konsep seperti gerak, gaya, listrik, gelombang, bahkan relativitas seringkali membingungkan karena tidak dapat diamati langsung tanpa bantuan alat. Di era teknologi saat ini, deep learning atau pembelajaran mendalam menjadi salah satu pendekatan modern yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran fisika di tingkat SMA. Sebagai teknologi, deep learning memungkinkan sistem AI memproses data dalam jumlah besar melalui jaringan saraf tiruan. Sementara sebagai pendekatan pedagogi, deep learning menekankan pentingnya pemahaman konseptual, berpikir kritis. Selanjutnya, deep learning sebagai teknologi dalam pembelajaran fisika. Teknologi deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan yang memungkinkan pemrosesan data kompleks seperti simulasi gerak atau analisis eksperimen. Dalam pembelajaran fisika, siswa dapat menggunakan aplikasi yang berbasis AI untuk melakukan percobaan virtual. Misalnya, siswa dapat mengubah parameter seperti massa, gaya, atau kecepatan, lalu mengamati perubahan pada lintasan gerak. Hal ini sangat membantu dalam memahami hukum Newton, gerak parabola, atau konsep kelistrikan dan dinamika benda. Elemen lain dari deep learning yang sangat bermanfaat adalah computer vision. Dengan teknologi ini, siswa dapat merekam video seperti lemparan bola atau gerak jatuh bebas. Lalu sistem AI secara otomatis menganalisis kecepatan, percepatan, dan gaya yang bekerja pada benda. Ini sangat efektif untuk menghubungkan antara teori dan praktik nyata, serta memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep fisika. Kemudian, hadir pula NLP yang memungkinkan terciptanya asisten virtual berbasis teks maupun suara. Dalam pembelajaran, hal ini bisa dikembangkan menjadi chatbot atau asisten digital yang mampu menjawab pertanyaan siswa kapan saja. Misalnya, siswa bisa bertanya, "Apa itu hukum Ohm?" dan mendapat jawaban langsung dalam berbagai tingkat kesulitan sesuai dengan kebutuhan. Ini menjadikan pembelajaran lebih personal dan responsif terhadap masing-masing gaya belajar siswa. Sementara itu, sistem adaptif learning dalam deep learning mampu menyesuaikan materi dan soal berdasarkan kemampuan siswa. AI akan menganalisis perkembangan belajar siswa dan menyajikan tantangan yang sesuai dengan tingkat penguasaan konsep. Ini menciptakan pembelajaran yang efisien, karena siswa tidak membuang waktu pada materi yang sudah dikuasai dan langsung diarahkan ke bagian yang perlu ditingkatkan. Tidak kalah penting adalah visualisasi interaktif dan simulasi 3D. Konsep-konsep sulit seperti medan listrik, gaya magnet, atau gelombang dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik atau model 3D, bahkan dalam augmented reality. Hal ini membuat siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami konsep serta kontekstual, dan aplikatif. Selanjutnya, pengaruh deep learning terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Setiap elemen teknologi deep learning berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran fisika. Dari sisi efektivitas, siswa dapat lebih mudah memahami materi karena proses belajarnya melibatkan visualisasi, simulasi, serta keterlibatan langsung.
Ini sangat penting dalam pembelajaran fisika, karena ilmu ini menuntut pengamatan, eksperimen, dan pemodelan. Dengan bantuan AI, eksperimen bisa dilakukan secara virtual tanpa keterbatasan alat laboratorium. Efisiensi juga meningkat karena guru tidak harus memeriksa satu persatu pekerjaan siswa. Sistem AI dapat mengevaluasi jawaban, memberikan umpan balik otomatis, dan menyusun laporan kemajuan belajar siswa secara digital. Bahkan, sistem dapat memberi peringatan dini jika ada siswa yang kesulitan memahami suatu konsep atau suatu topik, sehingga guru bisa melakukan intervensi lebih cepat. Teknologi deep learning juga membantu membuat pembelajaran lebih fleksibel. Siswa bisa belajar mandiri di rumah dengan bantuan asisten virtual, mengulang materi sesuai kecepatan setiap siswa sendiri, dan melakukan eksplorasi lebih lanjut sesuai minatnya. Ini mendorong semangat belajar yang lebih tinggi, karena siswa merasa pembelajaran disesuaikan dengan mereka. Selanjutnya ada tujuan. Meskipun teknologi deep learning sangat membantu, peran guru tetap tidak tergantikan. Guru tetap bertugas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. Sebagai calon guru fisika, penting untuk memiliki pemahaman tidak hanya pada materi pelajaran, tetapi pada teknologi pendidikan terkini. Guru harus mampu memilih, menyesuaikan, dan menerapkan alat bantu AI yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Selain itu, guru memiliki peran penting dalam memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan manusiawi. Deep learning hanyalah alat, nilai-nilai kemanusiaan, komunikasi interpersonal, dan pengembangan karakter tetap menjadi tanggung jawab guru-guru. Juga harus menjadi jembatan antara teknologi dan pendekatan ilmiah. Ini mencakup keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Semua itu merupakan kompetensi abad 21 yang perlu dikembangkan melalui pembelajaran fisika. Yang terakhir adalah kesimpulan. Deep learning membuka peluang besar untuk transformasi pembelajaran fisika di SMA menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna. Melalui personalisasi materi, simulasi interaktif, serta umpan balik otomatis, siswa dapat memahami fisika secara mendalam dan aplikatif. Penggunaan teknologi ini juga mendukung keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi, dan mempersiapkan mereka untuk tantangan zaman yang semakin kompleks dan digital. Sebagai calon guru fisika, penting untuk terus berinovasi dan terbuka terhadap perkembangan teknologi. Integrasi deep learning dalam pembelajaran bukan untuk menggantikan peran guru, tetapi sebagai alat bantu yang strategis memperkuat pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu berpikir ilmiah, kritis, dan kreatif dalam menghadapi kehidupan nyata.